Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya ya, belum bosen ya. Kalau udah bosen ya udah stop dulu. Nih, masih melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah. Kita udah sampai nomor 25. Udah hampir selesai. Paling ya dua seri lagi. Sampai part 6, ini kan baru 5. Nah, soal nomor 25. Udah kelihatan nggak tuh soalnya ya? Cukup besar apa kurang besar? Kalau mau kurang besar saya gedein lagi. Nah ini es dengan massa 200 gram bersuhu 50 derajat Celcius. Ya, es massanya 200 gram, suhunya minus 10 maaf. Es 200 gram suhu minus 10 dicampur dengan air suhunya 50 derajat. Sehingga mencapai keadaan akhir berupa air seluruhnya. Jadi sekarang esnya mencair semuanya nih. Esnya mencair semua dan menjadi air suhunya 0 derajat Celcius. Massa air mula-mula berapa? Jadi ini ada dua zat nih. Pertama ada es, di sini es. Yang kedua ada air. Ini air massanya kita nggak tahu, tapi es itu pertama berubah wujud dulu menjadi air sepenuhnya. Udah sampai sini. Terus yang air suhunya turun sampai sini. Jadi nanti kita harus buat. Nah ini min 10, es min 10, ini es suhunya 0. Kita harus buat kalor yang dipakai es untuk melebur ya atau menaikkan suhunya sama dengan kalor yang dilepaskan oleh air sehingga suhunya turun dari 50 derajat menjadi 0 derajat. Jadi kita bikin Q1 tambah Q2 sama dengan Q3. Q1 nya yaitu massa S ya, M C nya S dikali delta T nya yaitu dalam hal ini 10 derajat ya, karena dari min 10 ke 0 tambah S nya melebur nih, massa S ya tentunya, massa S kalor lebur S sama dengan Q3 massanya massa air dikali C nya C air dikali delta T nya yaitu 50 derajat. Nah kita masukkan angka-angkanya. 200 dikali kalor lebur S setengah dikali 10 tambah 200 kali 80 sama dengan massa air C airnya 1 kali 50. 100 kali 10 1000 tambah 1600 ya. Oh gitu kan. 16 nolnya ada 3 ya, sama dengan massa air kali 50. Dah 17.000 sama dengan MA kali 50. Coret nolnya 1. 1700 bagi 5. 1700 bagi 5 berapa coba? Kita hitung. 17 bagi 5 3, 3 kali 5 15, 20 bagi 5 berapa? 20 bagi 5 4 ya, 4 kali 5 20, 03 40 ya. Ya jawabannya 340 gram. 340 gram atau berapa kilogram? 034 ya, 034 kilogram air. Oke, cukup ya, coba kita tes lagi. 200 kali min 1,5 kali 10 1000 ya kan, tambah 200 kali 80 ya, 17.000 dibagi 50, 1700 bagi 5 jadinya ya, 340. Oke, nomor berikutnya nomor 26. Suatu generator kumparan lilitannya adalah N, luas penampangnya A, medan magnetnya B.
Jadi ini ada ini ya, generator ini diputar di dalam medan magnet, daerah medan magnet, di daerah medan magnet. Ini ada lilitannya ya tentunya ya. Ini N-nya lilitannya, kuat medan magnetnya B. Kemudian luas penampangnya ini luasnya adalah A. Maka GGL yang dihasilkannya adalah NBA omega, karena dia diputar, sin omega T. Kalau mau dicari nilai maksimumnya, yaitu maka E maksimumnya adalah NBA omega, omega kecepatan sudut. Nah, kalau medan magnetnya dibikin 8 kali semula, kecepatan sudutnya dibikin 2 kali semula. Jadi medan magnetnya B-nya dibikin 8 kali semula, kemudian kecepatan sudutnya dibikin 2 kali semula, maka GGL jadi berapa? Oke, kita bandingkan aja. Banding E1. Nah, ini N-nya nggak diubah ya. Jumlah lilitannya nggak diubah. B-nya dibikin 8 kali semula. Kemudian omeganya, luasnya nggak diubah. Kemudian kecepatan sudutnya dibikin 2 kali semula. Yang di bawah tetap NBA omega. Jadi 16 ya. 16 kali semula, 16 kali 50. Jadi berapa 16 kali 50? Ya kan? Kalau mula-mula dibikin 50 volt, maka sekarang menjadi berapa volt? Ya. Bukan 600, bukan 400 ya. 800, karena kan gini. 16 dikali 50. Jadi 800 volt ya, ini salah jawabannya. 800 volt. Ya, oke. Lanjut. Cari pusat massa dari bidang yang bentuknya kayak huruf L kayak gini. Caranya kita bikin tabel dulu. Tabel X, Y, dan A luasnya. Ini benda 1, ini benda 2. Nah, benda 1, benda 2 kita bagi 2 nih, kita pilah nih. Benda satunya misalnya ini nih, benda 1 nih. Nah, ini benda 1. Oke, benda 1 itu akan mempunyai, kamu boleh pilih yang mana aja. Ini benda 1, kemudian ini benda 2. Boleh juga kamu bikin yang lain, boleh. Bikin misalnya benda satunya cukup sampai sini dan benda 2-nya yang di atas kayak gini, boleh, mana aja boleh ya. Nah, sekarang kita hitung dulu nih XO. XO-nya adalah X1 kali A1 tambah X2 kali A2 dibagi A1 tambah A2. Begitu juga Y, yaitu Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 dibagi A1 tambah A2. Nah, X-nya mana? Oke, X-nya itu untuk benda yang pertama nih. X-nya tengah-tengahnya adalah, tengah-tengah dari 40 adalah 20. Y-nya 10 ya, luasnya adalah 20 kali 40, berarti 8, nolnya ada berapa? 2 ya. Terus yang benda yang kedua, X-nya tengahnya ini kan 20, lebarnya berarti 10. Y-nya dari 20 ke 60 ada 40, tengah-tengahnya tentu 20, berarti 20 dari 20 berarti 40 ya di sini ya. Nah, Y-nya tengah-tengahnya 40, kemudian luasnya adalah 20 kali 40. 20 di sini, lebarnya, tingginya 40, berarti 20 kali 40, berarti berapa? 8 juga, nolnya 2. Maka XO-nya adalah 20 kali. Nah, kita nggak usah pakai angka ini karena kebetulan sama ya. Udah, saya ambil aja misalnya A aja supaya saya nggak mau ngitung. 20A tambah 10A dibagi A tambah A berarti 2A. Oke, jadi 30A per 2A, jadi 15. X-nya, kemudian Y-nya berapa? 10A tambah 40A per 2A. Jadi berapa tuh? 50A per 2A jadi 25. 15,25. Jawabannya D.
ya. Bisa ya? Nah, lanjut. Nomor 28. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada rangkaian arus arah. Suruh cari beda potensial antara B dan C. B dan C itu dari sini ke sini. Ya. Ini kaki yang panjang itu positif, kaki yang panjang positif, yang pendek negatif. Yang pertama-tama kalau ketemu soal seperti ini, tentukan arah arusnya dulu. Tentukan arah arus itu boleh sembarang, boleh salah juga ya. Nanti kalau salah, belakangan bisa dikoreksi. Kalau kamu salah tentukan arus, kamu akan dapat nilainya negatif. Sekarang kita tentukan dulu sembarang. Saya ambil misalnya kayak gini nih. Ya kayak gini. Jangan deh, kebalik, sorry. Saya ambil kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ketemu panjang, kan hukum Kirchhoff 2 kita pakai sigma E tambah sigma IR sama dengan 0 pada rangkaian tertutup. Sigma E kita jalan dari A, E nya ketemu plus 9 dulu, ketemu lagi min 12 tambah I arusnya, ini kan arus yang mengalir ya, I, terus hambatannya adalah 6 tambah 9 15 tambah 3 18 ya. Apa nih, min 19 ini apa tadi saya tulis ya, ini saya tulis apa nih, tambah I dikali 18 sama dengan 0, maka dapatnya adalah 18I sama dengan 3, I nya 1/6 ya. Nah, kita mau cari tegangan dari B ke C. B ke C berarti kita jalan dari B ke C, terus pakai ini Kirchhoff 2 juga. Sigma E ketemu GGL nya adalah plus 9 dulu, plus 9 tambah arusnya adalah 1/6 ya kan, searah arusnya, kecuali kalau kita ketemu arusnya arah kebalikannya maka tandanya negatif. 1/6 dikali R nya adalah 9 sama dengan berapa? 9 tambah 1/2 berarti berapa nih? 10,5 volt ya. Betul nggak? 10,5 volt. Nah, ini 10,5 nih, bukan 11,5, 10,5 volt. Jawabannya C. 10,5 volt. 9/6 kan 1/2. 3/2. Dah. Ya, kalau ditanya misalnya tegangan yang melewati hambatan 9 ohm. Berapa? Berarti tinggal I dikali R. R-nya 9 ohm. I-nya 1/6 dikali 9. Berarti 9/6 1/2 volt gitu loh. Ya. Kalau ditanya tegangan yang melewati hambatan 6 ohm. Ya tinggal 1/6 dikali R-nya 6. 1 volt gitu doang. Oke. Paham ya? Nomor 29. Nah, ini ada soal medan magnet. Dua kawat lurus tapi arahnya berlawanan, satu ke atas satu ke bawah, terpisah sejauh A dengan I1 1 ampere, I2 3 ampere. Kita mau taruh kawat lain, kawat 3 di antara kedua kawat 1 dan 2 ya, sehingga gaya kawat yang ketiga itu tidak mengalami gaya magnet. Nah, kawat yang ketiga harus diletakkan di mana? Nah, karena ini arahnya bolak-balik, tidak searah ya, berkebalikan, maka kita bayangkan saja medan magnetnya ya. Di sekitar kawat berarus ada medan magnet. Gunakan kaidah tangan kanan, jempol. Ini kayak gini, kayak gini, kayak gini ya. Ini jempol itu arah arus, 4 jari arah medan magnet. Jadi yang pertama arah medan magnetnya kayak gini. Yang di sini arahnya masuk bidang gambar, yang di sebelah kiri arahnya keluar bidang gambar. Ini keluar menuju mata kita. Nah, kemudian yang kawat satu lagi arah medannya adalah kebalikannya di sini ya. Di sini arahnya cross, di sini arahnya dot. Jadi di tengah-tengah itu nggak mungkin 0. Kenapa? Karena cross ketemu cross di jumlah. Jadi sangat mungkin adanya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi kita pilih mana antara kiri dan kanan. Nah, untuk menentukan ada di mana dia,
cari kawat yang memiliki kuat arus kecil, yaitu 1 ampere, karena dia harus lebih dekat dengan kawat yang nilainya kecil, yang arusnya kecil. Maka di sini dekat sini ya. Misalnya titiknya titik inilah ya, berjarak X dari kawat 1 dan berjarak A plus X dari kawat 2. Di situ gayanya 0, gaya atau medannya 0 ya, sama aja kan. Kita bikin kalau medannya 0 juga gayanya 0, berarti kita bikin aja medan yang pertama sama dengan medan yang kedua. Medan oleh kawat pertama sama dengan medan oleh kawat yang kedua. Karena B-nya berapa? B-nya itu adalah ini ya, KI per L. Ingat ya, B itu adalah KI per A atau X ya, per R ya, per R. Nah, kalau mau dijabarkan, K itu adalah mu 0 ya, mu 0 I per 2R kalau ini ya, gitu loh. Kalau dijabarkan jadi kayak gini. Nah, B-nya berarti oleh kawat pertama mu 0, I-nya 1 per 2 dikali X dah. Sama dengan, atau kalau nggak mau pakai ini, pakai konstanta aja, lebih enak ya, pakai konstanta, nggak usah pakai mu 0. K 1 per X sama dengan yang satu lagi oleh kawat 2 K 3, jaraknya adalah A plus X. Dah. Maka kamu pindah ruas, K-nya coret ya. A plus X sama dengan 3X. Maka 2X sama dengan A. A-nya adalah ya, 2X sama dengan A-nya sama dengan X-nya sama dengan X-nya sama dengan A per 2. Berarti 0,2A di kiri kawat 1. Jawabannya A. Nomor 30. Sebuah trafo step A memiliki tegangan primer 220, sekundernya 110. Pada kumparan primer mengarus nih I primer nih 5 ampere dan trafo memiliki efisiensi 50%. Daya yang hilang akibat panas atau penyebab lainnya adalah, nah daya yang hilangnya berapa? Berarti kita harus cari daya sekundernya dulu ya. Daya yang hilang itu berarti daya primer dikurang daya sekunder itu yang hilang. Nih hilang, P hilang. Nah, ini kita mau cari daya yang hilang. Oke, daya sekundernya berapa? Efisiensi 50%. 0,5 sama dengan, kan 50% ya, 0,5 ya. Sama dengan tegangan sekunder dikali arus sekunder dibagi tegangan primer dikali arus primer. Dah. Ini daya sekunder nih. Ya, daya sekunder dibagi tegangan primernya 220, arus primernya 5. Nah. 220 kali 5 berapa? 0, 1, 10, 11 ya, 110. Jadi PS per 110. Maka PS-nya sama dengan 55 ya. Pas 110 1100 550 daya sekundernya. Ya, yang hilang berapa? Yang hilang ya selisihnya. Yang hilang itu berarti daya primernya 1100 dikurang 550, jadi 550 juga. Nah, jawabannya E. Dah. Lanjut, nah ini tentang relativitas Einstein. Kalau panjang, misalnya ini ada panjang, kalau dibawa pergi panjangnya dengan pesawat dengan kecepatan V, di mana V-nya mendekati kecepatan cahaya, maka panjang ini seolah-olah menjadi lebih pendek atau mengalami pemendekan. Berapa pemendekannya? L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Gitu ya. Jadi bandara itu akan terlihat kalau kita naik pesawat dengan kecepatan 0,8 C, maka terlihatnya adalah ini L0 akar 1 min 0,8 kuadrat ya per C kuadrat. C kuadrat per C kuadrat. Jadi ini berapa? 0,6 ya, 0,6. 0,6 LO. L0 0,6 dari 4000. Berarti berapa 0,6 dari 4000?
0,6 dari 4000. 2400 meter ya mestinya ya. 2400 meter. Ya, bukan 1440 tapi 2400 meter. Gitu yang kelihatan. Dah, lanjut. Kok gini? Sorry. Nomor berapa lagi? 32. Nah, 32 efek fotolistrik nih. Sampai 232 aja ya. Efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik itu kalau ada sebuah logam ditembak oleh foton, gelombang elektromagnetik, energinya E, di mana energi itu adalah H dikali frekuensi. Frekuensi itu bisa dijabarkan sebagai C per lambda ya. Lambda panjang gelombang. Nah, kalau dia kena logam, maka logam ini elektron yang terikat pada logam akan lepas. Elektron yang terikat pada logam lepas dengan energi kinetik E. Syaratnya apa? Energi yang datang harus lebih besar dari fungsi kerja logam. W0 adalah fungsi kerja logam atau energi minimal yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari ikatan logamnya ya. Jadi kalau E-nya sudah melampaui fungsi kerja, baru ada energi kinetik. Kalau E-nya tidak melampaui fungsi kerja, maka tidak ada energi kinetik atau tidak ada elektron yang lepas. Efek fotolistrik terjadi pada material non logam. Salah. Persamaan efek fotolistrik adalah nih kayak gini. HF min HFO. FO itu frekuensi ambang energi kinetik ya. Jadi HF min FO sama dengan EK. Ini salah nih yang ini nih ya, bukan plus tapi minus. Fungsi kerja logam sama dengan E0 ya, betul. Jadi 3 saja yang benar. Dah. Nah, nomor 33 hitung sendiri ya. Ini adalah defek massa pakainya. Defek massa itu berarti kamu cari selisih massa sebelum selisih massa unsur pembentuk, yaitu inti C613 dan deuterium ya 2H21 ya, menjadi karbon massa 14 tambah hidrogen. Jadi massa penyusun yaitu massa dari C13 6 ditambah massa dari deuterium. Dari deuterium itu H21. Dijumlah dulu massanya ini, lalu dikurangi dengan massa yang terbentuk. Yang terbentuk yaitu massa karbon 14 6 tambah massa hidrogen. Dah. Nih dikurangin ya. Kamu hitung dulu tuh jumlah massa ini 13,033 0-nya 20033 ditambah 2,0141 dijumlah dulu, dikurang massa 14,0030 tambah 1,0078 dijumlah. Nah, selisihnya dapat defek massa. Nah, karena satuannya masih SMA nih, satuan massa atom. Nah, 1 SMA setara dengan energi segini. Maka energi yang terjadi pada reaksi inti tersebut adalah energinya adalah, nah ini delta M yang kamu udah hitung sebelumnya dikalikan dengan 931. Silahkan dihitung, nanti kamu dapat jawabannya adalah B nih. 61446. Mana tuh tadi tuh? Nah, ini nih. Oke. 33 sudah. Aduh, kita selesai nih sampai terakhir ya. Nah, nih besar kuat media listrik pada titik P. 1 plus 1 min. Nah, ini P ini dianggapnya muatan positif. Plus sama plus tolak menolak ke sana. Anggap saja E1, min sama plus tarik menarik ke sana. E2. Nah, resultanya ini resultanya. Nah, gitu ya. Kalau misalnya muatannya sama-sama positif, maka jadinya ke sana ditolak, yang ini ditolak, kayak gitu. Sama tapi nilainya, arahnya saja yang berbeda. Nah,
oleh muatan 1 Q1, maka medanya adalah K 2Q per R kuadrat. Oleh E2 medanya K 2Q per R kuadrat juga. Sama ya, walaupun arahnya berbeda. Kemudian resultannya adalah E sama dengan akar dari E1 kuadrat tambah E2 kuadrat. Jadi berapa? 2E misalnya nih, anggap aja 2E ya. Ini juga 2E. 2E ini E resultan ya. 2E kuadrat tambah 2E kuadrat. Jadi 4E kuadrat. Jadi adalah 2E ya, 2E, dimana ya kan, ya enggak, akar dari 4 kan 2, dimana E nya itu adalah K per R kuadrat. Jadi mana jawaban yang tersedia nih? Oh, enggak ada nih. Bukan 2 akar 2 ya. Bukan 2 akar 2. Dua akar 2 nggak sih? Coba. Ya, jawabannya ini. K 2 kurung kaki per R kuadrat. Nah, itu jawabannya. Ya. Di B tapi diganti pilihan B-nya seperti itu. Terakhir ya, 35. Yang 5 lagi cari sendiri deh ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kuat arus yang mengalir berapa? Kuat arus itu adalah I sama dengan tegangan maksimum ya. Ini kan arus maksimum dibagi dengan Z. Kita harus cari impedans dulu. Nah, untuk mencari impedans itu adalah akar dari R kuadrat tambah XL min XC. Nah, kamu harus cari XL. XL itu omega dikali L. Omega dapat dari sini nih, 250. 250 dikali L. L-nya 1,8. Berapa tuh? 250 kali 1,8. Ya, 450 ya. 450 ohm. Kemudian XC. XC-nya 1 per omega C. 1 per 250 kali C-nya adalah 16 mikrofarad. 16. Ini naik ke atas, 10 pangkat 6 jadinya. Gitu. Jadinya berapa? 1000 kali 1000 kan 10 pangkat 6 per 250 per 16 coret 4. 4 per 16 coret 4. 2000 per 4 250 ohm. Dah ketemu tuh. Nah, sekarang impedansnya berapa? Impedansnya adalah akar dari 210 kuadrat tambah 450 min 250 berapa tuh? 200 ya. 200 kuadrat ya kan? Ini kan selisih, kamu kurangin ya. Dikurangi jadinya 200 ohm. Dah berapa tuh? Dapat 290 ohm ya impedansnya. Nah, mencari I-nya berarti I-nya sama dengan 5,8 per 290 atau 0,02 ampere atau 20 miliampere. Jawabannya C. Gitu. Bisa ya? Oke. Kalau mau cari yang lain, tegangan antara A ke B, ya udah tinggal dikali aja. I dikali dengan R. Kalau mau cari di sini antara B dengan C, I dikali dengan XC. Demikian seterusnya.
Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Yang lain kamu bahas sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.